Carding adalah salah satu bentuk tindakan kejahatan cybercrime yang berkaitan dengan dunia perbankan, yaitu kartu kredit. Jika dipahami lebih lanjut mengenai apa carding, sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara pencurian nomor kartu kredit dari situs legal maupun spammer dan memanfaatkannya untuk pembelian gift card prabayar. Kartu gift nantinya dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Carding memiliki 4 jenis kejahatan. Yang pertama ada misuse of card data. Yang kedua ada WFP. Yang ketiga ada counterfeiting. Dan yang keempat ada phishing. Misuse of card data di mana bentuk penyalahgunaan kartu yang tentunya tidak disadari oleh pemiliknya. Biasanya, pelaku menggunakan kartu harus berhati-hati dari nominal kecil hingga nominal yang besar. Wire vaping, bentuk penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi seperti jaringan telepon, PABX, atau LAN yang terhubung dengan EDC. Counterfeiting, bentuk kejahatan normalisasi kartu kredit sehingga terlihat sangat mirip dengan kartu aslinya. Phishing, bentuk kejahatan yang paling sering terjadi, di mana aksinya kepada pemilik kartu melalui email atas nama suatu instansi seperti bank atau toko untuk memperoleh berbagai informasi pribadi. Dampak yang dialami oleh korban carding adalah kehilangan uang secara ilegal serta keresahan akan bertransaksi dengan kartu kredit. Nah, cara menanganinya hanya dengan melakukan pemblokiran kartu kredit dan melaporkan hal ini ke pihak bank dan polisi. Ya, saya akan mereview jurnal. Saya ambil judul Penal Polisi dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding di Indonesia. Nah, jurnal ini saya ambil dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, mahasiswa hukum yang ditulis oleh Nugroho Wisnu Pujoyono. Di mana di sini dia mengambil tema iptek. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusiawi baik, mudah, murah, cepat, dan juga aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi seperti internet, sangat menunjang setiap orang. Mencapai tujuan hidupnya dalam waktu yang sangat singkat, baik legal maupun ilegal, dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh sebuah keuntungan. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam keadaan masyarakat modern saat ini dan masa depan. Faktor yang mempengaruhi diantaranya pertama, dari segi teknis. Dan kedua, faktor sosioekonomi. Cybercrime merupakan produk ekonomi. Salah satu kejahatan cybercrime dengan menggunakan kartu kredit yang diambil dalam jurnal ini adalah carding. Di mana carding adalah suatu aktivitas tadi mendapatkan nomor-nomor kartu kredit orang lain yang digunakan untuk berbelanja silang internet secara tidak sah atau ilegal. Carding ini sebuah ungkapan mengenai aktivitas belanja secara maya lewat komputer dengan menggunakan berbagai macam alat pembayaran yang tidak sah. Nah, di sini di dalam jurnal ini memakai metode penelitian yang pokok permasalahan ini adalah hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaidah dan asas hukum yang ada. Penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan menganalisis data secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan yang hukum yang terkumpul dengan mengelola secara sistematis.
Nah, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Dilihat dari kriminal, kebijakan penanggulangan kejahatan, hukum pidana merupakan suatu sarana, kebijakan yang utama ataupun strategis. Kebijakan yang mendasar strategis adalah mencegah dan meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan sebuah kejahatan. Nah, dilihat dari sudut pandang kriminal polisi, upaya penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan cybercrime tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana. Nah, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral atau sistemik. Dilihat dari sudut pandang perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan legislasi atau formulasi merupakan tahap paling strategis. Kesalahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha di mana rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup pengertian sosial polisi. Sekaligus tercakup di dalamnya social welfare policy dan social defense policy. Adapun upaya yang dilakukan agar kejahatan carding dalam database tidak meluas. Yang pertama, usahakanlah untuk membuat file database tidak bisa diakses melalui direktori publik. Hindari meletakkan file database pada web browser. Yang kedua, buatlah permission untuk mengakses database pada sebuah direction khusus. Hal ini akan mencegah orang lain mendownload file database. Yang ketiga, jangan gunakan database default, ubah menjadi nama lain yang Anda rasa begitu aman. Dan yang keempat, hapus atau gantilah nama file yang sedikit risky. Misalnya cmd.exe atau card.32.exe atau yang lainnya. Ada dua muatan besar yang diatur dalam UIT, ialah mengenai peraturan transaksi, di mana elektronik dan mengenai tindak pidana siber. Materi UIT tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional, di mana pada UIT dimuat tentang perbuatan yang dilarang pada pasal 27 sampai pasal 36. Dilarang pada pasal 42 UIT diatur pula mengenai ketentuan penyidikan yang berbunyi, penyidikan sebagaimana dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan demikian, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu sistem yang dianut dalam KUHP dan berdasar pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sebagai contoh, pada tahun 2003 ada 3 laporan kepolisian di mana ditangani kasus carding di Provinsi Jawa Barat. Penyidikan ini sesuai dengan kebijaksanaan Direksim Polda Jawa Timur di dalam pembuktian pidana kasus penyalahgunaan kartu kredit menggunakan internet berdasarkan urutan alat-alat bukti sebagaimana tercantum pada pasal 184 KUHP. Selanjutnya disampaikan pula barang bukti yang dikumpulkan oleh si penyidik. Nah, keterangan saksi. Yang pertama ada keterangan saksi, dilanjutkan dengan keterangan ahli. Yang ketiga ada alat bukti surat atau pasal 184 huruf C dan pasal 187 KUHP. Dan yang keempat, alat bukti petunjuk pasal 184 ayat 1 huruf D dan pasal 188 KUHP. Yang kelima, kekurangan terdakwa pasal 184 huruf E dan pasal 189 KUHP.
Oke, baik. Itu tadi review dari saya jurnal tentang panel polisi dalam upaya preventif kejahatan carding di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Please subscribe.